kami ingin tahu, Pak. Mungkin di masa kepemimpinan Pak Rudi, apa kiat dan cara-cara menjaga hubungan masyarakat yang beragam etnis ini tetap terjaga secara harmonis? Kalau saya sederhana saja cara menjaganya. Jangan ada dia nak tirikan. Kalau memang dia layak dibantu, bantu. Kalau memang dia layak diberi, beri. Jangan, oh ini suku saya, harus saya prioritaskan. Kalaupun ada umpama gesekan kecil, kita harus hadir di tengah. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Jadi tidak ada celah untuk arah ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NTV, senang bisa menyapa Anda kembali dalam program Depan Mata NTV. Perkenalkan, saya Khalidin Umar Barat yang akan membantu jalannya program Depan Mata, di mana pada edisi kali ini kami akan menyajikan informasi menyangkut dengan desa berprestasi yang ada di Kota Subul Salam. Dan kali ini kita akan membahas inspirasi desa dengan tema Lae Saga Kaya Inovasi Pemilik Rumah Dataku. Saat ini kita sudah bersama salah satu kepala kampung berprestasi yang ada di Kota Subul Salam. Beliau adalah Bapak Rudi Hartono, Kepala Kampung Desa Lae Saga. Assalamualaikum Pak Rudi Hartono. Waalaikumsalam Bang Umar. Sahabat NTV, Bapak Rudi Hartono ini adalah Kepala Desa Lae Saga di Kecamatan Longkit, Kota Subul Salam. Beliau satu dari 82 kepala kampung yang ada di Kota Subul Salam yang kali ini kami hadirkan karena desa beliau ini termasuk berprestasi, bahkan saat ini sedang berjuang untuk memperebutkan juara 1 dalam lomba desa se-Provinsi Aceh. Inovasi yang ada di Desa Lae Saga ini karena berbagai terobosan yang dilakukan oleh Bapak Rudi Hartono. Salah satunya adalah keberadaan Rumah Dataku. Rumah Dataku adalah satu dari 6 berapa desa, Pak? Yang ini 11 ya? Ya. Rumah Dataku Desa Lae Saga satu dari 11 desa yang ada di Kota Subul Salam. Jadi di Kota Subul Salam ada 11 desa pemilik Rumah Dataku, namun sejauh ini Lae Saga satu-satunya yang eksis atau memaksimalkan peran dari Rumah Dataku tersebut. Selain itu, kami juga mendapat informasi bahwa di Desa Lae Saga fungsi dari BUMDes sangat bermanfaat bagi masyarakat dan telah berjalan beberapa tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya, mari kita berbincang langsung dengan Bapak Rudi Hartono selaku Kepala Kampung Desa Lae Saga yang kaya inovasi. Bapak Rudi Hartono, kapan mulai lahirnya atau terbentuknya Rumah Dataku di Desa Lae Saga? Baik, terima kasih telah mengundang kami hadir di sini. Rumah Dataku ini mulai kita gagas semenjak kita menjadi kepala kampung, tepatnya di 2016. Tapi mulai berfungsi di 2018 karena banyak persiapan, banyak data-data yang harus kita lengkapi sehingga jadilah yang menjadi disebut dengan Rumah Data. Kemudian Pak, sahabat NTV juga ingin tahu, apa sih isi dari Rumah Dataku tersebut? Isi dari Rumah Dataku ini berbagai macam, tentang desa itu, Desa Lae Saga, mengenai tentang apa-apa yang perlu di desa itu bangun, baik fisiknya ataupun manusianya. Contoh, di 2020
kita memiliki data stunting 12. Dengan kita memiliki data, kita bisa menurunkan. Hari ini data stunting kita hanya tinggal 6. Tinggal 6 lagi. Itu salah satu contoh. Artinya begini ya, rumah dataku ini bukan sekedar pusat data atau pengumpulan data ya, tapi ada juga program untuk jika itu memang harus dikurangi, jika itu harus ditingkatkan begitu ya. Inilah pentingnya rumah dataku ada di desa kita. Dengan ada rumah data di desa kita, kita bisa memplanningkan apa-apa yang harus kita selesaikan tahun ini, baik juga tahun depan. Salah satu contoh, ada warga kita yang memiliki WC cemplung yang tahun 2019 WC itu berjumlah 66. Dengan kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain, hari ini tinggal 36 yang masih memiliki WC cemplung di kampung. Sahabat NTP, mungkin kita belum mengetahui ya secara detail apa isi dan manfaat atau fungsi dari rumah dataku tersebut. Apakah hanya sekedar menyimpan berkas data desa dan masyarakatnya, atau bagaimana? Kita menanyakan kepada Pak Rudi. Pak Rudi, apa sebenarnya fungsi dari rumah dataku tersebut? Ya, seperti saya sampaikan tadi, bahwa rumah dataku ini bukan hanya sebagai hiasan setelah kita data, kita simpan, kita arsipkan, tidak. Tapi dari rumah dataku inilah kita bisa berangkat untuk membenahi desa ini lebih baik ke depannya. Seperti saya sampaikan tadi, kita tahu masyarakat kita itu yang tidak memiliki surat nikah. Maka hal ini nanti kita bisa bekerja sama dengan pihak pengadilan agama mungkin syariah. Kita tahu berapa masyarakat kita yang tidak memiliki rumah layak huni. Nanti mungkin dengan data ini kita bisa memberikan kepada pemerintah instansi terkait, sehingga ketika nanti ada dilakukan pembangunan di kampung itu tepat sasaran. Sahabat NTV, kita kembali mungkin mengorek informasi menyangkut rumah dataku. Pak Rudi, ketika kita berbicara rumah dataku, mungkin kami hanya berpikir bahwa rumah dataku itu menyimpan berkas-berkas. Kami ingin tahu sebenarnya apa saja yang ada di data atau di rumah dataku tersebut. Hampir semua rumah dataku kita tahu, seperti saya sampaikan tadi, rumah tidak layak huni, masyarakat yang tidak memiliki jamban, masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran, masyarakat yang tidak memiliki BPJS, berapa masyarakat kita yang punya tabungan, berapa masyarakat kita yang tidak tamat sekolah, berapa masyarakat kita yang punya gangguan jiwa. Artinya rumah dataku ini mencangkup semuanya yang ada di desa kita itu. Bukan tentang satu hal saja, tapi semuanya sebisa mungkin kita rangkum, kita update setiap bulan di rumah data ini. Berarti dengan demikian rumah dataku ini memang menjadi pusat terpadu desa ya, data ya. Artinya semua data, baik data masyarakat, data desa, data wilayah itu memang tersedia di rumah dataku. Ya, dan kita hari ini ingin menggagas kedepannya rumah dataku ini include dengan berbagai nanti instansi. Artinya ketika saya pun ada di luar daerah, saya tahu kalau ada pengurusannya itu, saya tinggal klik di HP saya, hari ini surat keluar tentang ini di sini. Terkoneksi ya. Setelah mendapatkan informasi, ternyata rumah dataku, sahabat NTV, memang benar-benar menyimpan ya, ataupun menjadi pusat data di desa Lesaga, baik itu data kependudukan secara detail, data desa atau wilayah dan lainnya. Sekarang kami ingin bertanya, Pak. Bapak tadi mengatakan bahwa di rumah dataku itu tersedia
semua data, baik data penduduk, data angka stunting misalnya, jumlah warga miskin, jumlah yang bekerja dan lain-lain. Kami ingin bertanya, Pak, berapa jumlah masyarakat yang pegawai negeri, Pak? Baik, terima kasih. Pegawai negeri kita ada 12. Ya. Pensiunan ada 1. Data miskin kita ada 155 KK. Penerima PKH kita ada 46. Penerima BST kita ada kurang lebih ada sekitar 47 juga. Begitu juga dengan penerima BLT kita dari dana desa 55. Jadi kita berangkat dari data tadi. Kita tahu, oh si Polan ini sudah penerima PKH. Berarti kalau ada bantuan berikutnya, kita tidak lagi kepada beliau, kita berikan kepada masyarakat yang lain. Berapa jumlah lansia, berapa jumlah orang yang warga tamat S1? Bapak juga ini bisa kita dapatkan di sini, Pak? Bisa. Tapi yang S1 ada di data kita semua. Ada ya? Artinya sampai jenjang pendidikan masyarakat juga ada di data. Ada di data. Kemudian mungkin sahabat NTV juga karena berasal dari beberapa kalangan, beberapa profesi yang nantinya membutuhkan informasi menyangkut desa Laisaga. Manakala ada yang ingin mendapatkan data tersebut semacam KTP dan lain-lain, itu sudah tersedia di rumah data, Pak? Sudah. Mulai dari KTP, KTP suami istri ataupun di dalam rumah tangga itu sudah memiliki KTP berapa, sudah ada fotokopinya di rumah dataku, kartu keluarga, akta kelahiran, surat nikah, dan surat-surat penting lainnya sudah tersimpan di rumah data. Sehingga kalaupun seandainya pemerintah ataupun instansi jam 12 malam menelpon kami seorang kepala desa, kirimkan berkas itu malam ini, kami siap. Karena di rumah dataku berkas ada. Sahabat NTV, memang dari penjelasan Bapak Rudi Hartono cukup menarik, dan ini mungkin menjadi inspirasi bagi desa-desa ataupun kepala desa yang di Kota Sebulu Salam dikenal dengan kepala kampung untuk mengikuti jejak atau inovasi yang dilakukan oleh Pak Rudi Hartono selaku kepala kampung di Desa Laisaga. Bagaimana beliau memaksimalkan manfaat rumah dataku. Karena seperti yang disampaikan tadi, dari 82 desa yang ada di Kota Sebulu Salam, 11 diantaranya sebenarnya sudah memiliki rumah dataku. Namun dari 11 desa yang memiliki rumah dataku, berdasarkan informasi, Desa Laisaga satu-satunya yang memaksimalkan manfaat rumah dataku tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rudi Hartono, bahwa ketika ada yang membutuhkan data, tengah malam sekalipun mereka siap memberikan. Jika selama ini mungkin proses pendataan, banyak ya para pelaku pendataan yang kesulitan mendapatkan data masyarakat karena harus mendatangi masyarakat dari rumah ke rumah yang belum tentu bertemu. Namun di Desa Laisaga cukup mendatangi rumah dataku, kita bisa mendapatkan data masyarakat, mulai dari KTP, fotokopi KK, surat-surat penting, bahkan surat nikah pun, surat nikah masyarakatnya pun ada di bank data Desa Laisaga. Ini menjadi inspirasi. Jika semua desa yang ada di Kota Sebulu Salam memiliki rumah dataku dengan fungsi yang semaksimal ini, insya Allah proses ataupun program pembangunan akan mudah, karena data valid akan membantu percepatan pembangunan. Sahabat NTV, kita rehat sejenak. Tetap saksikan Depan Mata NTV. Kita kembali usai jeda pariwara berikut.
Terima kasih sahabat NTV. Anda masih bersama kami di program Depan Mata NTV. Sahabat NTV, tadi kita sudah mendapatkan berbagai informasi menyangkut Desa Leisaga. Pak Rudi, Bapak ini dari wajah masih muda. Bapak kelahiran tahun berapa sebenarnya? Berapa Pak? 88. Masih muda Pak? 33. Tapi cukup berinovasi. Kami ingin tahu, Desa Leisaga itu terletak di mana Pak? Bisa Bapak ceritakan tentang Desa Leisaga? Profilnya Pak. Ya, terima kasih. Desa Leisaga terletak di Provinsi Aceh lah, Kota Subulu Salam, Kecamatan Longkip. Berdiri tahun 82 ekstraminasi. Yang hari ini sudah menjadi desa definitif EPD. Berapa jumlah penduduk Pak dan luas wilayahnya? Kalau penduduk kakaknya 273. Kalau luas wilayah 17.000. Sahabat NTV, Desa Leisaga ini terletak sekitar 26 km dari pusat kota Subulu Salam. Desa Leisaga berada di Kecamatan Longkip, berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil. Ternyata setelah kami telusuri, Desa Leisaga adalah salah satu ekstraimigrasi. Bahkan Leisaga merupakan transmigrasi yang tertua di Kota Subulu Salam. Leisaga terbentuk sebagai transmigrasi kala itu pada tahun 1982. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini, berkat karya Bapak Rudi Hartono, Leisaga menjadi desa berprestasi hingga ke level provinsi. Kenapa demikian? Karena satu-satunya desa dari 82 yang ada di Kota Subulu Salam, Leisaga mewakili Kota Subulu Salam untuk tampil merebut juara di Provinsi Aceh. Leisaga saat ini sedang berkompetisi dengan 5 desa lainnya yang ada di Provinsi Aceh. Sahabat NTV, kami tertarik untuk menggali berbagai informasi tentang Leisaga karena secara letak atau wilayah berada cukup jauh dari pusat kota Subulu Salam. Namun berkat kerja keras Bapak Rudi Hartono yang dibantu dengan tim-timnya serta dukungan masyarakat, Leisaga berhasil keluar menjadi desa berprestasi. Ini tentunya menjadi kebanggaan bagi kita masyarakat Kota Subulu Salam dan sahabat NTV. Bahkan manakala ada waktu, tidak ada salahnya berkunjung ke Desa Leisaga, karena di Desa Leisaga Anda akan mendapatkan berbagai data dan informasi secara akurat dengan tepat dan cepat. Pak Rudi Hartono, jika memang Bapak mempunyai data yang detail di pusat atau di rumah data yang ada di desa Bapak, sedetail apakah data yang ada di desa Bapak tersebut? Bisa Bapak ceritakan? Mungkin juga begini. Hanya sebagian yang bisa saya ceritakan karena juga tidak bisa tersimpan di memori saya. Salah satu contoh hari ini kita memiliki data contoh anak yatim kita ada 6. Begitu juga dengan anak hafiz kita ada 12, dan kita tahu anak hafiz kita itu di mana. Salah satunya ada hari ini anak hafiz kita yang berangkat ke Turki. Alhamdulillah, walaupun tidak besar kita berikan beasiswa dari dana desa kita, tapi ada kita berikan untuk anak-anak yang hafiz dari kampung Leisaga. Begitu juga hari ini kita
memiliki data berapa janda. Dalam hal ini selalu negatif orang menilai janda. Ya. Padahal seharusnya kita sebagai pemerintah harus mengerti janda itu bagaimana kerawanan sosialnya. Janda dalam arti kata bukan negatif ya. Yang sering diplesetkan orang seolah-olah janda itu dengan image negatif ya. Tapi kita dalam hal ini bukan itu yang kita angkat. Kita mendata janda ini dalam tanda kutip, kita harus menjaga ketahanan pangannya. Bagaimana? Karena ini adalah tanggung jawab kita sebagai pemerintah. Jangan sampai janda ini kan bukan keinginan. Iya. Janda ini kan adalah takdir. Baik itu dia ditinggalkan suaminya, meninggal dunia, ataupun kan cerai. Tapi kita sebagai pemerintah harus memperhatikan dan bisa nanti ini menjadi usulan-usulan. Salah satunya mungkin tahun ini ada beberapa janda kita yang terbantu dari dinas UKM. Itu contoh. Artinya sejauh ini data sejauh ini pun tersedia di pusat atau di rumah data yang ada di Desa Lesaga. Karena masalah janda ini berkaitan dengan program rawan sosial. WRS ya. WRS. Lalu berapa sebenarnya jumlah penduduk di Desa Lesaga, serta ada tidak data berapa jumlah suku dan sebagainya? Ya, dari jumlah penduduk kita hari ini 890 jiwa. Terdiri dari laki-laki 455, perempuan 455 sama. Begitu juga dengan apa tadi? Suku. Terdiri dari suku apa aja, Pak? Suku ada Aceh, Singkil, Karo, Minang, tapi lebih dominannya ini adalah suku kita Jawa. Karena dulunya adalah kita transmigrasi. Ya. Artinya di Lesaga juga terdapat berbagai etnis ya, termasuk etnis Jawa, Padang, Karo, Batak, Singkil, Aceh. Tapi lebih dominannya suku kita Jawa. Lalu dengan keberagaman suku yang ada di Desa Lesaga, bagaimana kerukunan antar suku dengan perbedaan tersebut? Apakah selama ini terjadi gesekan atau di Lesaga ini memang hubungan antar suku harmonis? Ya, ini yang menarik. Kenapa saya bilang menarik? Dari tahun 1982 Lesaga berdiri, tidak pernah terjadi konflik antara suku dan ras. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Saya asli Singkil. Ya. Mayoritas di Lesaga itu adalah Jawa. Tidak ada lagi perbedaan, oh ini Singkil, ini Karo, ini Jawa, ini Sunda, ini Pakpak, tidak. Saya orang Singkil, hanya berapa kakak di sana. Kalau dijiwakan hanya 114 jiwa, tapi saya bisa terpilih menjadi kepala kampung di Kampung Lesaga itu. Berarti ini sudah menjawab. Artinya tidak ada lagi perbedaan suku. Kami itu bersaudara, seiman, seakidah, dan jiran tetangga. Sahabat MTV, di Desa Lesaga ternyata memiliki penduduk sekitar 800-an lebih. Dan dari 800-an lebih jiwa penduduk yang ada di Desa Lesaga itu terdiri dari berbagai etnis. Setidaknya ada 6 etnis yang ada di Desa Lesaga. Namun dengan keberagaman, hubungan antar suku tetap terjaga secara harmonis. Kami ingin tahu, Pak, mungkin di masa kepemimpinan Pak Rudi, apa kiat dan cara-cara menjaga hubungan masyarakat yang beragam etnis ini tetap terjaga secara harmonis? Kalau saya sederhana saja cara menjaganya. Jangan ada dia nak tirikan. Kalau memang dia layak dibantu, bantu.
Kalau memang dia layak diberi, beri. Jangan, oh ini suku saya, harus saya prioritaskan. Kalaupun ada umpama gesekan kecil, kita harus hadir di tengah. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Jadi tidak ada celah untuk arah ke sana. Sesimpel itu kan. Bukan saya saja, masyarakat kami semuanya di Lesaga itu begitu prinsipnya. Sehingga tidak ada gap di antara kami. Artinya sebagai pemimpin atau antar masyarakat tidak boleh diskriminatif terhadap suku tertentu, Pak ya? Ya, contohnya begini juga. Ketika saya terpilih menjadi kepala kampung di Lesaga, saya juga tidak lagi membedakan ini kubu sebelah, ini kubu saya. Nah, ini tidak saya bedakan. Bahkan ada beberapa perangkat desa saya itu yang jelas-jelas kemarin tidak milih saya karena abang kandungnya calon, abang iparnya calon, sudah pasti tidak milih saya. Tapi karena menurut saya dia berkompeten di yang saya tunjuk, kenapa tidak? Saya tunjuk dia menjadi kaur agama saya, kaur kesra, dan juga menjadi kepala dusun. Berarti selama kepemimpinan Bapak, bahwa salah satu trik untuk menjaga harmonisasi antar suku beragama yang ada di desa Lesaga dengan cara merangkul masyarakat tanpa diskriminatif. Bapak sendiri terpilih menjadi kepala desa termasuk di usia muda, Pak ya. Namun Bapak bisa menampilkan atau memimpin secara bijak dan mungkin lebih mumpuni ya. Kami MTV mendapat informasi tentang fungsi BUMDes di Lesaga. Namun kami tidak tahu apa BUMDes yang dijalankan di desa Lesaga tersebut. Siap, terima kasih. Kebetulan ketika saya hari itu calon, salah satu visi misi saya adalah memberantas kemiskinan. Saya punya gagasan diselaraskan dengan kementerian juga pemerintah kita hari ini tentang menghidupkan BUMDes di kampung masing-masing. Dalam hal ini BUMDes Lesaga yang saya sebut bahasa namanya BUMDes Asa Maju bergerak di bidang pertanian perkebunan. Dalam hal ini kami adalah distributor resmi pupuk bersubsidi, juga menjual obat-obatan. Saya tekankan kepada pengurus BUMDes adalah jangan dulu hitung-hitung keuntungan, jangan dulu hitung-hitung berapa laba per tahun. Tapi hadirnya BUMDes itu untuk menguntungkan masyarakat. Bagaimana caranya? Kami anggarkan, kami kucurkan bantuan duit ataupun dana ke BUMDes itu untuk membeli pupuk. Setelah pupuk itu datang ke gudang BUMDes, kami utangkan kepada masyarakat. Yang selama ini notabene kadang-kadang masyarakat kita itu susah mendapatkan pupuk subsidi. Susah untuk membeli pupuk karena ketidakadaan dana. Tapi dengan hadirnya BUMDes ini, kita berikan dia utang selama 3 bulan. Kalaupun kadang dia tidak mampu, kita bekerja sama dengan agen-agen yang ada di kampung. Salah satu yang menarik lagi, ketika dulu saya pertama menjadi kepala kampung atau sebelum saya menjadi kepala kampung, ketika ada masyarakat kita yang pesta, ya tahulah kita masyarakat kita, sebahagian masyarakat kita itu kan ekonominya di bawah atau menengah ke bawah. Ketika mau pesta, mencari pinjaman itu susah. Tapi hari ini saya menyebutnya dana abadi. Dana abadi ini kami siapkan 10 juta. Siapapun masyarakat yang mau pesta, silahkan pinjam uang itu. Setelah dia selesai pesta, belikan. Alhamdulillah hari ini sudah berjalan 2 tahun dan sudah puas masyarakat kita. Begitu kita tanya, ada bahasa Jawa, nek ora enek duit desa, aku ora iso pesta. Tapi semenjak enek duit desa iki lho,
aku sepenak pesta. Nah, begitu bahasa-bahasa masyarakat kalian. Nah, inilah salah satu motivasi saya kenapa BUMDes itu harus saya dirikan. Terima kasih sahabat NTP, Anda masih bersama kami dalam program Depan Mata. Sahabat NTP, kita kembali berbincang-bincang dengan Kepala Kampung Desa Leisaga untuk menggali berbagai informasi terkait inovasi yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Rudi Hartono hingga membawa Desa Leisaga bersaing di level provinsi. Pak Rudi, selain inovasi rumah dataku serta inovasi BUMDes, kami juga mendapatkan informasi jika di Leisaga memiliki lahan. Namun kami tidak tahu lahan ini dalam bentuk apa dan sejauh mana progres yang sudah dilaksanakan oleh Desa Leisaga. Termasuk kami ingin tahu nanti lahan ini diperuntukkan untuk apa? Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya silakan minum Pak. Nah ini biar jangan apa kali. Baik, terima kasih. Selain dengan rumah dataku, BUMDes, hari ini kita sudah berinovasi karena selama ini ada kurang lebih sekitar 45 hektar tanah desa belum dimanfaatkan maksimal. Dengan adanya program PSR yang ada di Suhu Salam, kita mengusulkan kemarin karena hari itu sudah tertanam sawit, cuman banyak yang pada waktu itu hanya tumbuh beberapa batang saja sehingga kita usulkan di PSR itu. Hari ini kurang lebih sekitar 20 hektar sudah kita masukkan ke replanting dan sudah dikerjakan, sudah masuk tahap penanaman. Ya. Alhamdulillah juga di sela-sela menanam sawit, hari ini ada beberapa masyarakat kita menumpak menanam palawija di tanah desa itu, seperti menanam semangka, menanam sayur mayur, cabai dan kacang panjang. Kedepannya kita punya harapan semoga tanah desa ini bisa menghasilkan atau bisa menjadi income bagi desa kami. Saya punya mimpi untuk desa saya kedepannya ini ingin memiliki pesantren. Dengan adanya nanti income ataupun pemasukan PAD desa kami bisa mandiri mendirikan pesantren. Karena sangat disayangkan hari ini ada 12 hafiz di desa kami yang saya sebutkan di awal tadi. Ada 2 yang sudah mengajar di luar daerah. Satu mengajar di Medan, satunya mengajar di Belangkezrek. Kalaulah saya bisa mendirikan pesantren, mereka bisa saya tarik. Karena saya sudah bertanya kepada anak-anak tersebut bahwa mereka sangat senang hati kalau seandainya mereka difungsikan ataupun bisa mengabdikan dirinya di desa kelahiran. Artinya Bapak ingin mendirikan pesantren yang dikelola oleh desa. Sahabat NTP, semakin lama berbincang dengan Pak Rudi Hartono memang cukup menarik. Karena beliau, meski sosok Pak Rudi masih tergolong muda, ternyata inovasi dan gagasan beliau cukup cemerlang, terutama dalam membangun desa dan masyarakatnya. Bahkan salah satu program atau cita-cita mulia beliau, semoga cita-cita dan program ini berhasil terwujud dalam waktu cepat, yaitu mendirikan pondok pesantren. Karena seperti yang beliau sampaikan, ternyata Desa Leisaga memiliki hafiz hingga 12 orang. Ini bukan main-main. Dari 800 jiwa jumlah penduduknya ada 12 orang, maksud kami ada 12 orang yang sudah hafiz. Bahkan 2
mengabdi di luar daerah, Medan dan Blangkeren. Kita doakan sahabat NTV, mudah-mudahan cita-cita mulia Pak Rudi Hartono terwujud, karena pondok pesantren dan apalagi yang mungkin khusus untuk hafiz adalah salah satu lembaga pendidikan yang paling mulia. Sahabat NTV, sebagaimana juga pemaparan Pak Rudi, bahwa ternyata dari 82 desa yang ada di Kota Subulus Salam, mungkin Desa Lesaga satu-satunya yang memiliki lahan perkebunan atau lahan untuk dikelola oleh desa hingga mencapai puluhan hektar, bahkan 35 hektar, Pak. 45 hektar. Itu jumlah yang tidak sedikit apabila dikelola dengan baik untuk kepentingan desa dan masyarakat. Maka ke depan Desa Lesaga akan menjadi satu-satunya desa memiliki PAD terbesar mungkin. Ya, apalagi seperti yang disampaikan tadi, bahwa dari 45 hektar lahan yang ada atau lahan milik desa, 20 sudah diproses untuk penanaman tanaman kelapa sawit dalam program replanting. Jika saja yang 20 hektar ini sudah produksi dalam 5 tahun ke depan, maka setidaknya dengan harga kelapa sawit yang di atas rata-rata 1.000, maka dalam per bulan Desa Lesaga akan menghasilkan antara 40 hingga 50 juta sebagai PAD. Ini tentu akan mendorong desa mandiri dan mensejahterakan Desa Lesaga sebagai desa mandiri yang berinovasi, maju, dan mungkin akan mampu bersaing di level nasional. Kita doakan apa yang menjadi gagasan dan program Pak Rudi selaku kepala desa, dengan dibantu mungkin para kabinet kepada para menteri atau para pengurusnya serta dukungan masyarakat tentunya, Ya, agar Desa Lesaga berhasil meningkatkan inovasinya. Kita kembali bertanya menyangkut dengan inovasi, ya masih ya seputaran pusat data tadi. Sejauh ini Pak Rudi, bahwa pusat data sudah berjalan lebih 2 tahun ya. Selain menyimpan file atau data-datanya penduduk atau menyimpan berkas, tentu ada progres ya yang diharapkan daripada rumah data tersebut. Sejauh ini bagaimana? Ya, tentu ada di awal pembangunan, di awal terbentuknya rumah data tersebut serta outputnya mungkin ya. Sejauh ini bagaimana output dari rumah data itu sendiri, Pak Rudi? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, setelah kita memiliki rumah data ini, kami menyebutnya jual data. Kita tahu di mana dibutuhkan sumur bor. Kita tahu di mana dibutuhkan pembangunan MCK komunal. Kita tahu di mana yang urgen jembatan. Jadi akhirnya kita menjual data. Contoh, insya Allah tahun ini akan dibangun di satu dusun sumur bor yang disebutnya kalau tidak salah namanya Sepang dengan anggaran 350 juta. Ini berkat rumah data. Bahwa di salah satu dusun saya itu dusun Karya Bakti, itu kalau musim kemarau 1 minggu saja mereka sangat susah sudah mendapatkan air. Dengan ada rumah dataku ini, kita menjualkan ke Dinas PUPR. Alhamdulillah tahun ini insya Allah akan dibangunkan sumur bor dan nanti akan dialirkan kepada masyarakat-masyarakat yang ada di sekitaran dusun satu tersebut. Pun demikian juga dengan yang lain. Nanti mungkin kita bisa bekerja sama. Salah satu yang sangat juga harus menjadi perhatian, ada beberapa anak sekolah yang putus.
Mungkin nanti kita akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang membidangi ini. Mungkin bagaimana supaya anak ini mendapatkan paket A atau paket B atau paket C, supaya kedepannya anak ini jangan tertinggal. Begitu juga dengan anak-anak yatim kita. Dengan kita memiliki data anak yatim, kita bisa memberikan data ini kepada instansi, dalam hal ini mungkin Baitul Mal. Terima kasih sahabat NTV. Ya, masih tetap bersama kami dalam program Depan Mata NTV. Kita rehat sejenak, tetap saksikan Depan Mata NTV. Kita kembali setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih sahabat NTV, Anda masih bersama kami dalam program Depan Mata NTV. Sahabat NTV, kita kembali berbincang dengan Kepala Kampung Desa Lesaga, Pak Rudi. Selain data-data jumlah penduduk, kami mendapat informasi jika di Desa Lesaga masih ada penduduk yang mungkin menggunakan fasilitas WC cemplung ya. Kami ingin tahu berapa jumlah masyarakat yang memiliki desa cemplung, kemudian di awal dan saat ini. Kemudian kami ingin bertanya, WC cemplung itu yang bagaimana sebenarnya? Terima kasih. Di 2019-20 itu, pertengahan 2020, kita memiliki data masyarakat kita yang memiliki WC cemplung itu sekisaran 66. Kerjasama kita dengan Babinsa kita, terima kasih Pak Babinsa dan pihak Koramil dan BIM. Mereka ada program penentasan WC cemplung rupanya. Hari ini setelah mereka membangun, hari ini tinggal 33 lagi masyarakat kita yang memiliki WC cemplung. WC cemplung ini bahasa kami di sana. WC cemplung ini adalah sejenis digali lubang, ditutup dengan papan, dibuat lubang sedikit. Nah, sehingga kalau kotoran tadi jatuh, makanya kami di sana disebut bahasanya WC cemplung. Dan ini kalau kita tanyakan kepada orang medis atau orang kesehatan, ini tidak sehat. Tidak sehat. Semoga ini bisa segera kita tuntaskan di akhir masa jabatan ini. Masa jabatan Pak Rudi berapa? Saya terpilih 2016, tepatnya 19 April yang lalu saya dilantik, dan akan berakhir 2022 pas juga di 19 April. Kurang lebih masa jabatan saya 10 bulan lagi. Masih ada 10 bulan lagi. Mudah-mudahan di akhir-akhir masa jabatan saya ini bisa menorehkan sejarah untuk Subuh Salam. Amin. Kenapa saya bilang begitu? Kurang lebih hampir 14 tahun ya Subuh Salam berdiri menjadi Kota Madia. Tahun ini kita mengikuti lomba tingkat provinsi, lomba desa. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan juara 1, 2, atau 3 supaya Subuh Salam ini jangan dianggap juga sebelah mata walaupun sebagai kota termuda di provinsi Aceh. Sebelumnya WC cemplung di desa Bapak itu ada 100 berapa tadi? 66 ya. Dan sekarang tinggal 33. Untuk desa Lesaga, untuk kecamatan Longkip, bukan hanya desa Lesaga yang masyarakatnya memiliki WC cemplung itu Pak ya? Atau hanya di desa Lesaga? Tidak. Untuk Kecamatan Longkip itu kan terdiri dari 10 desa. 10 desa. 3 di Das, 7 di transmigrasi. Saya aku yakin di 7 transmigrasi ini rata-rata masih memiliki WC cemplung. Ya. Atau mungkin desa Lesaga yang terkecil sekarang? Itu kita tidak tahu. Kita nanti adu data lah dengan desa-desa yang lain. Jadi di akhir ya mungkin ya seperti yang disampaikan Pak Rudi,
masa jabatan beliau sebagai kepala kampung di Leisaga tersisa sekitar 10 bulan lagi, karena beliau akan mengakhiri masa tugas atau pengabdian di Kampung Leisaga tepat 19 April 2022 mendatang. Namun, meski masa jabatan tersisa 10 bulan lagi, tekad dan gagasan beliau untuk membangun desa Leisaga tetap kuat. Beliau tidak kendur untuk membangun dan berinovasi. Bahkan beliau bercita-cita ya, berkeinginan untuk menuntaskan WC cemplung yang khasnya yang WC khasnya transmigrasi di akhir jabatannya. Artinya saat Pak Rudi ini mengakhir masa jabatannya, tidak ada lagi warga yang memiliki WC cemplung. Pak Rudi ingin menuntaskan WC cemplung di desa Leisaga. Semoga terwujud. Mungkin ini yang terakhir, Pak. Pertanyaan kami, dari berbagai program yang Bapak laksanakan di desa Leisaga, mungkin kami ingin tahu berapa sebenarnya jumlah anggaran desa yang Bapak kelola selama ini hingga bisa melaksanakan program tersebut. Ya. Alhamdulillah, dana desa kita setiap tahun menurun. Ya. Dari 2020 ke 2021 ini kurang lebih sekitar 60 juta turun. Ya. Kalau 2020 kemarin DD dana desa 770, tahun ini hanya tinggal 702 juta. Nah, kita tidak tahu di mana, bagaimana sehingga ini menjadi turun. Tapi kita tetap berupaya, walaupun dana kita sedikit kalau kita bandingkan dengan luas wilayah yang kita luas wilayah Leisaga ini, Iya. kita optimalkan semaksimal mungkin. Karena begini, saya rasa juga Pemko Salam cuma Leisaga juga yang masjid terbanyak. Masjid kita ada 3, Iya. musala kita ada 4, sehingga kita dari dana APBK itu terkadang tidak cukup untuk memberikan siltap atau tunjangan ataupun honor kepada keseluruhan perangkat desa kita. Pun demikian, kita tetap optimis desa ini akan lebih baik. Untuk fasilitas lainnya, pendidikan di sana, sekolah baru ada yang mungkin untuk tahap SD ya. Di kampung kita ada sekolah itu PAUD, TK, SD. SD ya. Juga kalau kami bahasanya di sana itu sekolah sore ataupun TPA. Ya. Sahabat NTV, ternyata ada lagi ya, apakah ini keunikan atau ya kelebihan ya di desa Leisaga, karena Leisaga memiliki masjid sampai 3. Ini terisi penuh, Pak? Alhamdulillah. Kalau penuh tidak, tapi aktif ya, artinya jamaah hidup, aktif ya. Artinya hidup. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini jamaahnya ada ya. Musala berapa tadi? Musala ada 4. Alhamdulillah, musala kita ini juga aktif untuk melakukan mengaji habis maghrib. Ya, di tangannya Pak Rudi Hartono ternyata aktivitas keagamaan juga berjalan secara maksimal. Bahkan di desa Leisaga yang memiliki masjid, 3 masjid, 4 musala, serta ada lembaga pendidikan. Masjid, aktivitas beribadah di masjid tetap berjalan, dan musala juga berjalan, artinya aktif. Kemudian adanya kegiatan-kegiatan pendidikan atau pelajaran pengaji yang dinamakan pengajian mengaji setelah maghrib. Ini adalah kembali seperti yang saya sampaikan sahabat NTV, bahwa jejak
dan gagasan Pak Rudi Hartono patut menjadi inspirasi bagi para pemimpin di desa agar ke depan muncul kepala-kepala kampung yang lebih inovatif, memiliki gagasan luar biasa dalam membangun desa-desanya. Ini mungkin closing statement Pak, atau pertanyaan terakhir, segmen terakhir. Apa harapan Anda kepada pemerintah di dalam lomba ini? Harapan kami kepada pemerintah, kami sudah bekerja semaksimal mungkin, kami sudah berbuat semaksimal mungkin. Hasilnya kita serahkan kepada Allah dan Dewan Juri lah untuk menentukan apapun nanti keputusan Dewan Juri, itu adalah keputusan yang final. Pun demikian, kalaupun kami tidak juara untuk tingkat provinsi, kami kan sudah juara di Kota Sucialam. Berilah kami reward, apapun namanya. Berilah kami reward, tanyakan kami apa yang kami butuhkan, beda dengan kami inginkan. Karena beda kebutuhan, beda keinginan. Tanyakan kami apa yang kami butuhkan di akhir masa jabatan kami ini untuk menetaskan, untuk supaya Lesaga ini lebih maju dan mantap ke depannya. Karena kami sudah berbuat untuk Pemko Susalam, kami sudah juara 1, baik itu dari segi rumah data, kami satu-satunya yang eksis, baik itu juga tentang lomba kampung, kami juara 1, di provinsi hari ini kami 6 besar. Hasil 1 dan 2 dan 3 itu kita serahkan kepada Dewan Juri. Harapan kami itu kepada pemerintah. Ada pesan lain Pak untuk pemerintah? Pesan lain apa ya? Pesan lain mungkin atau kepada masyarakatnya? Kepada masyarakat saya, terima kasih banyak. Selama 6 tahun ini, hampir 6 tahun ini saya menjabat menjadi kepala kampung, tidak pernah cekcok, tidak pernah ada miskomunikasi di antara kita. Saya aku yakin itu bukan karena kehebatan saya, tapi karena memang masyarakat saya itu welcome, masyarakat saya itu memang enak orangnya. Bukan artinya saya sampai di titik ini pun bukan karena kehebatan Rudi Hartono, tapi memang karena sukong menyukong antara saya sebagai pimpinan di desa itu, perangkat desa saya, BPG desa saya, dan seluruh lapisan masyarakat saya. Sekali lagi kepada masyarakat saya ucapkan terima kasih. Sahabat NTP, ya, di Desa Lesaga selain berinovasi dengan rumah dataku dan bumdesnya, bahkan menjadi pemenang lomba di tingkat Kota Sugursala yang kini viral atau menjadi isu hangat juga muncul dari Desa Lesaga, yakni viralnya video salah satu gadis Lesaga yang baru melepas masa lajangnya 13 Juni 2021 lalu, bertepatan dengan hari pertunangan artis nasional Lesti Kejora. Kenapa menjadi viral? Karena secara kebetulan selain jadwal yang sama antara pernikahan salah satu warga Desa Lesaga dengan sang artis nasional tersebut, ternyata antara Lesti Kejora dengan warga Desa Lesaga bernama Cindy Amelia Syafira ini memiliki kemiripan, bahkan menjurus seperti kembar. Sehingga video pernikahan Cindy Amelia Syafira menjadi viral hingga ditonton 8 jutaan, bahkan di atas 8 juta. Ini juga telah mengharumkan Desa Lesaga. Semoga viralnya Cindy Amelia Syafira ini turut mengangkat Desa Lesaga dan akan berhasil ke level nasional nantinya, mungkin bisa menjadi, karena selain memiliki wajah yang mirip dengan seorang artis, Cindy juga memiliki suara yang merdu, karena di keluarga Cindy juga terdapat beberapa
orang yang memang pintar menyanyi. Kepandaian ataupun suara merdu ini ditularkan dari sang ibu. Sahabat NTV, kita sudah sampai ke penghujung acara. Penutup dan mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini. Tetap saksikan program Depan Mata NTV di segmen berikutnya dengan program-program menarik yang akan kami sajikan khusus untuk para pemirsa atau sahabat NTV dimanapun berada. Kami pamit undur diri dan saksikan program lainnya hanya di NTV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Semoga di lain waktu dan kesempatan bisa hadir kembali di studio kami ini. Tentunya kami berharap kehadiran Bapak kedepannya juga sebagai kepala desa atau sebagai pemimpin yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.